Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Abiandra dengan NIM 18042187 dari Universitas Negeri Padang Fakultas Sosial dengan jurusan Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh game online terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini yaitu pengertian tentang game. Game adalah sebuah kegiatan untuk mencari kesenangan yang terikat oleh peraturan, sehingga harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Game diartikan juga sebuah kompetisi fisik atau mental menurut aturan tertentu untuk kesenangan hati, rekreasi, atau untuk memenangkan sebuah hadiah. Selanjutnya ada game online. Game online adalah permainan yang dimainkan secara bersamaan secara real time walaupun dimainkan di tempat terpisah. Game online merupakan teknologi masa kini yang sangat mudah diakses melalui berbagai macam gadget yang biasanya kita sebut dengan handphone. Sejarah dari game online. Game online pertama sekali dibuat pada tahun 1969. Awalnya, game online bertujuan untuk pendidikan. Baru pada tahun 1995, game online benar-benar mengalami perkembangan. Apalagi setelah pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan sehingga akses ke domain lengkap dari internet. Namun dalam bermain game online ini banyak pro dan kontra di masyarakat, terutamanya di Indonesia sendiri. Dengan banyaknya dampak dari game online ini, ada sisi positif maupun sisi negatif dari bermain game online ini sendiri. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan di sini yaitu dampak positif game online. Yang pertama, dapat menambah relasi atau menambahnya teman. Dari bermain game online ini sendiri, banyak kita temui player-player yang bermain game online ini. Jadi di sanalah terbentuknya ikatan pertemanan antar player dalam bermain game dan bisa menambah teman di dalamnya. Yang kedua, sebagai kegiatan refreshing atau menghilangkan stres. Bermain game dapat mengendurkan ketegangan saraf. Yang ketiga, ada melatih kedisiplinan, komunikasi, dan kerjasama. Dalam bermain game pastinya semua player ingin merasakan kemenangan. Jadi dari kemenangan itu terciptalah sebuah kedisiplinan, komunikasi, dan kerjasama demi meraih kemenangan tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kebanyakan para pemain game online mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang bagus karena mereka belajar secara autodidak dengan bermain game online, baik itu belajar dari bahasa gamenya ataupun berinteraksi dengan player luar negeri. Dampak negatif game online. Yang pertama, bermain game online dapat meningkatkan kemalasan. Yang kedua, sangat membuang waktu sehingga tidak produktif. Yang ketiga, terbengkalainya tugas karena game online. Yang keempat, menimbulkan efek kecanduan atau ketagihan. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari game online? Yang pertama adalah niat. Dalam mengatasi kecanduan game online, yang paling utama adalah niat yang kuat untuk mengurangi bermain game online secara berlebihan. Karena dengan niat yang kuat secara psikologis akan mempermudah dalam menghadapi hal tersebut. Yang kedua, mencari kesibukan lain. Mencari kesibukan lain yang positif, terutama kebiasaan yang disukai, seperti berolahraga, membaca buku, atau berekreasi, sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online. Yang ketiga yaitu mengatur jadwal bermain game online. Mengurangi waktu bermain dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain, dan diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal sehari bermain 3 jam, dan untuk hari-hari berikutnya dikurangi sedikit demi sedikit. Yang keempat, menghitung jumlah uang yang dikeluarkan.
dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online, baik itu main di warnet ataupun top up game yang diinginkan, akan membuat seseorang lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uangnya demi game online. Yang terakhir, meminta bantuan teman. Meminta orang terdekat untuk sementara menjadi pengingat setiap kali hendak ke warnet atau ingin bermain game akan sangat baik apabila dia bukan seorang gamers juga. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.